Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistik dan probabilitas ingin mempresentasikan hasil laporan Indonesia yang berjudul prediksi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Perkenalkan, nama saya Ivan Nurrahman dari kelas TI 1 dengan ID number 0110220062. Dan perkenalkan juga nama saya Zina Kosam dari TI 01 dengan ID nomornya 0110220077. Ini daftar isi hasil laporan kami. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. Jadi di bab ini kita membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan jumlah ruang lingkup, serta sistematis penulisan tegas akhir mengenai prediksi jumlah transportasi kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan simulasi Monte Carlo. Latar belakang, pada saat ini kota-kota di dunia termasuk di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat besar. Perkembangan tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk kota yang meningkat dan aktivitas yang dilakukan penduduk tersebut. Perkembangan penduduk tersebut juga didukung oleh perkembangan teknologi dan infrastruktur kota. Seiringnya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat tersebut, maka kebutuhan mereka pun bertambah, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dari kebutuhan tersebut muncul kebutuhan terhadap transportasi yang merupakan turunan akibat efektivitas ekonomi, sosial, dan aktivitas lainnya. Dalam melakukan kegiatan transportasi dibutuhkan moda, yaitu alat pemindah barang maupun manusia. Moda transportasi untuk manusia dibagi menjadi dua, yaitu angkutan umum dan angkutan pribadi. Angkutan umum yaitu angkutan yang melayani kebutuhan transportasi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan angkutan pribadi yaitu angkutan kendaraan yang dimiliki secara pribadi. Transportasi kendaraan bermotor di Indonesia yang sangat pesat perkembangannya ini membutuhkan sebuah simulasi untuk memprediksi jumlah transportasi kendaraan bermotor beberapa tahun yang akan datang. Sistem simulasi cukup bermanfaat untuk memberikan pandangan maupun gambaran terhadap perkembangan transportasi beberapa tahun mendatang. Salah satunya metode simulasi Monte Carlo. Lanjut ke penggunaan metode Monte Carlo ini digunakan untuk mensimulasi jumlah kendaraan bermotor yang terjadi pada beberapa tahun ke depannya. Metode ini didasarkan pada probabilitas yang diperoleh dari data-data tahun yang sebelumnya mengenai jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Terus rumusan masalah berdasarkan pada uraian yang ada di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi, yaitu bagaimana membangun sistem simulasi Monte Carlo untuk memprediksi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, sehingga mampu membantu pemerintah dalam memperkirakan banyaknya jumlah kendaraan bermotor pada tahun berikutnya. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah membuat suatu sistem simulasi Monte Carlo yang mampu memperkirakan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2015 sampai 2018. Selain ada tujuan yang ingin dicapai, ada juga manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah dapat mengetahui tingkat keakuratan dan persentase error dari sistem simulasi Monte Carlo yang digunakan. Batasan masalah agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka pembatasan dibatasi pada data yang digunakan berasal dari sumber BPJS atau Badan Pusat Statistik yang BPS, Badan Pusat Statistik yang menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Metode data menggunakan simulasi Monte Carlo untuk melihat tingkat keakuratan dan juga persentase error pada data. Lanjut bab 2.
Ya, untuk bab 2 di landasan teori di bab ini membahas tentang simulasi Monte Carlo dalam memprediksi jumlah kendaraan di Indonesia. Untuk simulasinya ini sendiri mengandung unsur yang menunjukkan adanya peluang dalam perilaku mereka. Maka simulasi metode Monte Carlo atau yang disebut dengan Monte Carlo metode mungkin dapat diterapkan. Dasar simulasi Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluang atau yang bersifat probabilistik. Ya sama kayak di ini aja sih, kayak di judi gitu. Judi kan di situ ada statistik sama probabilitasnya itu. Bagaimana dia bisa mengatur cara untuk dia bisa menang dalam perjudian tersebut. Ya seperti itu, ya seperti itulah kira-kiranya. Karena emang pembuat Monte Carlo-nya tersebut kan berasal dari Los Angeles ya, dimana di sono negara judi ya, bisa dibilang kota judi ya. Makanya ada istilah metode tersebut. Dan dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. Jadi metode Monte Carlo itu adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Di sekolah lagi lanjut. Dan ini adalah untuk metode simulasinya. Mohon maaf karena emang di gambarnya agak buram ya. Dan untuk di tabel 2,1-nya di tabel simulasi Monte Carlo-nya seperti itulah untuk tabel ininya contohnya. Tabel contohnya di situ tertulis ada pemintaan dari hari ke-1 sampai hari ke-5 ya. Hari ke-1 sampai hari ke-5. Dan di situ juga di masa yang akan datang akan memprediksi dalam 5 hari ke depan dalam misalnya contohnya ya kayak sepatu gitu. Sebuah pabrik sepatu gitu. Bagaimana dalam 5 hari ke depan dia akan memproduksi berapa banyak gitu. Makanya Monte Carlo itu diperlukan dalam ya industri-industri seperti sepatu, motor dan sebagainya. Dan juga model simulasi Monte Carlo itu menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. Setelah distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel yang digunakan dalam simulasi ditegakkan, maka diberikan serangkaian angka yang mewakili setiap nilai atau output yang memungkinkan. Dan juga ya di sini kan di situ tulis ada namanya interval angka random. Nah, di sini kita akan menghitung angka random dalam tabel ini dalam tabel misalnya angka tersebut sesuai dengan harinya, jadi selalu acak dan kita bisa tahu berapa banyak kedepannya yang akan kita produksi. Dan prediksi kendaraan di Indonesia bisa dihitung dengan model seperti ini. Lanjut sekolah lagi. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan adalah Monte Carlo. Metode ini digunakan untuk mensimulasikan berbagai masalah secara sistem fisika dan matematika. Monte Carlo adalah metode hitung dengan pola matematis dan fisika. Biasanya, metode ini bisa digunakan untuk memprediksi jumlah kendaraan di Indonesia. Penggunaan nama Monte Carlo bertujuan untuk menghormati paman dari Stanislaw Marcin Ulam yang seorang penjudi. Nah, itu yang seperti saya jabarkan di bab sebelumnya. Bersama-sama Enrico Fermi penggunaan keacakan dan sifat pengulangan mirip dengan proses aktivitas pada sebuah kasino. Penggunaan metode Monte Carlo memerlukan sejumlah besar bilangan acak dan hal tersebut semakin mudah dengan perkembangan pembangkit bilangan pseudo acak. Bilangan pseudo acak jauh lebih cepat dan praktis dibanding dengan metode yang menggunakan tabel statistik. Coba lagi, scroll ke bawah. Dan ini lanjut ke tiganya oleh Ikhwan. Lanjut bab 3, alur penelitian. Ini ada diagram penelitian. Berikut ini adalah diagram alur yang digunakan sebagai acuan dan pelaksanaan penelitian. Jadi kita mulai. Yang pertama kita memasukkan hasil data yang kita peroleh dari website BPS. Lalu kita mencari dan mengidentifikasi masalah. Kita mencari data-data yang ada pada tahun 2015. Dan kita juga mencari masalahnya apa, lalu kita identifikasi agar menemukan jalan keluarnya. Lalu kita masukkan hasil penelitian yang tadi di dalam tabel dan kita menampilkan analisa pengolahan data. Berapa
besar data yang terjadi setiap tahunnya. Setelah itu selesai, bahan penelitian ini diambil dari website BPS. Berikut ini linknya, ini link BPS. Yang lanjut ke objek penelitian. Pada penelitian ini kita akan mengambil data dari tahun 2015 sampai 2018. Jadi data tersebut diambil dalam jangka waktu 1 tahun atau sekitar 360 harian. Lalu hasil dari sebelumnya kita akan memperkirakan berapa terjadinya peningkatan di setiap tahunnya. Jadi setiap tahun ada berapa persen peningkatan yang terjadi di Indonesia, maupun kendaraan bermotor maupun bermobil. Lanjut bab 4. Ya, untuk di bab 4 ini, di implementasi ini, simulasi ini dirancang dengan menggunakan FoxPro 9.0 untuk pembuatan aplikasi. Dan juga data yang didapatkan adalah data dari tahun 2015 sampai 2018 yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistika atau BPS di Indonesia. Data yang digunakan sebagai sumber adalah data tentang jumlah kendaraan bermotor yang terdiri dari data jumlah mobil penumpang, jumlah bus, jumlah truk, dan jumlah sepeda motor. Biasanya bisa diimplementasikan dalam sebuah predik untuk jumlah kendaraan dalam jumlah yang sangat besar. Dan metode Monte Carlo ini juga banyak diimplementasikan dalam hitung jumlah nilai ujian. Selanjut scroll. Ini adalah simulasi statistik dari tabel simulasinya. Gambar di atas itu menunjukkan simulasi statistik dalam menggunakan metode Monte Carlo. Dan di metode Monte Carlo ini bisa berubah diagram batang. Jadi setiap tahun akan terlihat peningkatan dari prediksi jumlah kendaraan mobil maupun motor. Sekali lagi. Di prinsip metode Monte Carlo ini adalah untuk membangkitkan bilangan acak untuk menguji sebuah fungsi. Ketika diuji dengan bilangan acak, fungsi matematika tersebut akan memastikan nilai yang benar atau yang salah. Hasil yang benar akan dihitung dan dibandingkan dengan hasil pengujian. Oleh karena itu, semakin banyak pengujian, maka semakin bagus hasil yang lebih teliti. Persoalan yang mendasar dalam sebuah metode Monte Carlo adalah bagaimana merumuskan masalah menjadi fungsi yang dapat diuji dengan bilangan acak. Penentuan insight dan offset menjadi kunci dalam penerapan Monte Carlo. Scroll lagi ke bawah. Nah, untuk bab kelima penutup, pada kesimpulannya adalah berdasarkan teori yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan diantaranya meningkatnya kendaraan bermotor dapat berakibat pada tingginya kandungan gas CO2 pada udara. Dan yang kedua adalah meningkatnya jumlah kendaraan berakibat tingginya kemacetan dan juga kecelakaan. Dan saran saya sebagai penulis dan teman saya juga, setelah melihat dampak negatif dari pembahasan tersebut, maka kami simpulkan bahwa pemerintah perlu menekankan angka jumlah kendaraan bermotor dan menambah dan memperbaiki sarana transportasi umum. Dan yang kedua adalah adanya lebih banyak jalur car free day untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dan di scroll bawah ada daftar pustaka. Kalau misalkan ada yang tertarik bisa dibaca. Scroll lagi ke bawah. Ini ada daftar pustakanya, kalau ada yang tertarik bisa dibaca yang tertera di daftar pustaka tersebut. Dan terima kasih atas partisipasinya dalam menonton review jurnal kami. Mohon maaf apabila saya dan teman saya kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.